Kim Jong-un redam saudara perempuan dan tunda serangan militer ke Korea Selatan. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru dari Santri Online. Kantor berita pemerintah Korea Utara KCNA hari Rabu 24 Juni memberitakan pimpinan Korea Utara Kim Jong-un memutuskan untuk menunda rencana aksi militer terhadap Korea Selatan. Keputusan itu dibuat selama rapat Komite Militer Pusat yang mempertimbangkan perkembangan aktual setelah pembahasan situasi Kim Jong-un memutuskan untuk menangguhkan tindakan pembalasan militer, kata KCNA. Selanjutnya disebutkan rapat Komite Militer juga membahas bagaimana memperkuat langkah-langkah untuk pencegahan perang nasional. Pekan lalu, saudara perempuan pemimpin Korea Utara Kim Yo Jong melontarkan retorika tajam dan mempertimbangkan langkah balasan atas provokasi militer dari Korea Selatan. Dia mengecam kegiatan para pembelot Korea Utara yang sering mengirim pamflet-pamflet propaganda dengan balon udara ke Korea Utara. Kim Yo Jong mengatakan tindakan pembalasan itu termasuk juga langkah militer. Kekhawatiran eskalasi ketegangan. Ketegangan antara Pyongyang dan Seoul telah meningkat selama beberapa minggu terakhir dan mencapai puncaknya ketika Korea Utara pekan lalu meledakkan kantor penghubung antar Korea yang tidak digunakan lagi di wilayah perbatasan Kaesong. Korea Utara juga mengancam akan mengirim 12 juta selebaran propaganda ke Korea Selatan. Korea Utara mengatakan Korea Selatan telah gagal menghentikan kegiatan para pengkhianat yang mengirim selebaran propaganda anti Korea Utara melintasi perbatasan. Selebaran itu melanggar kesepakatan Fakta Keamanan Korea untuk mencegah konfrontasi militer, kata Korea Utara. Militer Korea Utara juga mengancam akan menduduki kembali pos-pos penjaga perbatasan yang telah ditinggalkan di bawah kesepakatan antar Korea dan mengirim pasukan militer ke zona pariwisata dan ekonomi bersama. Beberapa pengamat berspekulasi bahwa keputusan Kim Jong-un menunda manuver militer adalah upaya untuk mendapat konsesi dari Korea Selatan menghadapi sanksi ekonomi yang diberlakukan Amerika Serikat dan masyarakat internasional. Tarik ulur Amerika Serikat dan Korea Utara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan pimpinan Korea Utara Kim Jong-un pertama kali bertemu dalam apa yang disebut-sebut sebagai pertemuan bersejarah di Pulau Sentosa, Singapura pada tahun 2018. Ketika itu keduanya menyatakan sepakat untuk meredakan ketegangan di semenanjung Korea dan membuka hubungan baru. Namun pertemuan kedua antara Donald Trump dan Kim Jong-un di Vietnam awal 2019 juga tidak menghasilkan kesepakatan konkret. Bulan Juni 2019, Trump dan Kim Jong-un kembali membuat pertemuan mendadak di zona demilitarisasi Panmunjom. Keduanya menekankan akan melanjutkan dan mendorong dialog produktif untuk membuat terobosan baru dalam denuklearisasi semenanjung Korea. Namun Korea Utara kemudian menyatakan telah membatalkan segala bentuk kesepakatan dengan Amerika Serikat karena tidak ada langkah-langkah pelonggaran sanksi ekonomi. Amerika Serikat sebaliknya menolak tuntutan Korea Utara untuk melonggarkan sanksi ekonomi sebelum ada langkah-langkah signifikan menuju denuklearisasi. Sementara itu, pakar membongkar penyebab Kim Jong-un mendadak tunda aksi militer. Beberapa hari Korea Utara melontarkan retorika perang pada tetangganya Korea Selatan. Mendadak pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengumumkan menunda aksi militernya. Padahal Korea Selatan dan Amerika sudah menyiapkan alutsista canggihnya menghadapi Korea Utara jika nekat melakukan serangan militer. Korea Selatan dan Amerika mengerahkan pesawat mata-mata hingga pesawat pembom jarak jauh yang terbang dari Guam atau Alaska untuk memantau pergerakan militer Korea Utara.
Korea Selatan juga mengerahkan pesawat intai tanpa awak alias Remote Aircraft RPA RQ-4 Block 30 Global Hawk serta jet tempur siluman F-35S. Sedangkan tank dan artileri Korea Selatan juga menggelar latihan untuk bersiaga menghadapi ancaman serangan Korea Utara. Nyaris semua aktivitas militer Korea Utara termonitor oleh alutsista Korea Selatan dan Amerika. Namun Rabu 24 Juni 2020, kantor berita resmi KCNA melaporkan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah memimpin pertemuan Komisi Militer Pusat, partai yang berkuasa, dan memutuskan untuk menunda rencana aksi militer terhadap Korea Selatan. Mengutip Reuters, pertemuan itu juga membahas dokumen-dokumen yang menggariskan langkah-langkah yang ditujukan untuk semakin memperkuat pencegah perang negara itu. Ketegangan politik antara dua Korea meningkat atas rencana oleh kelompok-kelompok di selatan yang menerbangkan selebaran propaganda ke utara. Menurut Pyongyang, kejadian itu melanggar kesepakatan antara keduanya yang bertujuan mencegah konfrontasi militer. Dalam beberapa pekan terakhir, Korea Utara telah meledakkan kantor penghubung bersama di sisi perbatasannya. Langkah itu dinilai sebagai aksi untuk menyatakan di akhirnya dialog dengan Korea Selatan. Korea Utara juga mengancam akan melaksanakan aksi militer. Adik Kim Jong-un yakni Kim Yo-jong memperingatkan akan tindakan pembalasan pada pekan lalu terhadap Korea Selatan. Staf Umum Tentara Rakyat Korea atau KPA kemudian mengatakan telah mempelajari rencana aksi untuk memasuki kembali zona yang telah didemilitarisasi di bawah fakta antar Korea dan mengubah garis depan menjadi benteng. Sumber militer mengatakan kepada Reuters pada Selasa 23 Juni 2020, militer Korea Utara terlihat memasang pengeras suara di dekat zona demilitarisasi. Pengeras suara di dekat zona demilitarisasi diturunkan setelah kedua Korea menandatangani perjanjian pada 2018 untuk menghentikan semua tindakan bermusuhan. Pejabat militer Korea Selatan mengakui Korea Utara sudah membongkar 10 pengeras suara yang didirikan di dekat zona demilitarisasi setelah Kim Jong-un mengumumkan penundaan aksi militernya. Korea Utara sempat mendirikan sekitar 20 pengeras suara di daerah perbatasan dan di dekat zona demilitarisasi. Sekitar 10 pengeras suara yang baru dipasang di dekat Cheuron diturunkan dari awal hari ini, kata sumber militer. Pada 2018, Korea Selatan dan Korea Utara membongkar sekitar 40 pengeras suara masing-masing dari daerah perbatasan mereka karena mereka sepakat untuk menghentikan semua tindakan bermusuhan satu sama lain dan menghilangkan sarana mereka, termasuk penyiaran melalui pengeras suara dan distribusi selebaran, sesuai deklarasi Panmunjom 27 April yang ditandatangani oleh Presiden Moon Jae-in dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Lalu ada apa dengan Kim Jong-un? Pengamat dan pakar Korea Selatan menduga keputusan Kim Jong-un menunda aksi militer terhadap Korea Selatan hanya untuk mengambil nafas, menghindari provokasi yang dapat lebih memperburuk perekonomiannya. Korea Utara kemungkinan besar memutuskan untuk mengambil nafas dari provokasi karena tahu itu tidak akan ada gunanya jika aksi militernya mengarah ke konflik bersenjata, ujar Yang Mujin, profesor di University of North Studies seperti dilansir Yonhap. Itu penundaan pasti dilakukan setelah mencapai efek menyatukan orang-orang di Korea Utara sampai tingkat tertentu, kata Yang. Kim Dong-yeop, profesor di Pusat Studi Korea Utara Universitas Kyungnam, mengatakan tantangan ekonomi di Korea Utara mengatakan bahwa provokasi dan ketegangan lebih lanjut dapat berakhir menambah tekanan pada ekonominya. Korea Utara telah mengintensifkan upayanya untuk mencapai terobosan frontal untuk mengatasi masalah ekonomi setelah Desember 2019. Kim Jong-un mengatakan tidak ada pengurangan sanksi global di tengah kebuntuan dalam pembicaraan dengan Amerika Serikat. Pada saat Korea Utara berusaha mencapai terobosan frontal dalam ekonominya, negara itu pasti telah memutuskan bahwa meningkatkan ketegangan eksternal secara berlebihan tidak akan memiliki efek positif, kata Kim. Tampaknya, menekan tindakannya terhadap Korea Selatan ke tingkat yang cukup untuk mendorong rakyatnya sendiri, itu juga sedang menunggu untuk membangun pembenaran yang jelas untuk tindakan militer mereka, katanya.
Profesor yang mengatakan rilis memoir mantan penasihat keamanan nasional John Bolton mungkin telah mempengaruhi keputusan Korea Utara untuk mengambil pendekatan yang lebih hati-hati. Korea Utara mungkin mengambil nafas sejenak dari provokasi untuk melihat tanggapan masyarakat internasional mengenai buku Bolton, katanya. Tetapi para ahli juga memperingatkan Korea Selatan untuk terus mengawasi provokasi lebih lanjut karena Korea Utara mengatakan hanya akan menunda rencana aksi militer, bukan membatalkannya. Jika Korea Utara meningkatkan penyebaran militer di dekat perbatasan, mengaktifkan kembali propaganda pembicaraan dan mengirim selebaran ke Korea Selatan, ini akan menjadi sarana untuk menunjukkan bahwa itu menganggap perjanjian militer komprehensif batal dan tidak berlaku, kata Liv Eric Easley, Profesor Studi Internasional di Ewha Women's University Seoul. Dia merujuk pada perjanjian pengurangan ketegangan militer yang ditandatangani kedua Korea ketika Presiden Moon Jae-in dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengadakan pertemuan puncak ketiga di Pyongyang pada September 2018. Pengumuman hari ini menunjukkan bahwa perjanjian pembangunan kepercayaan antar Korea 2018 tidak mati tetapi tetap pada dukungan hidup.